dipersembahkan oleh Luwak White Coffee. Selamat malam para pemirsa, ketemu lagi di Hot Room dengan saya, Hotman Paris. 1 bulan kasus Kanjuruhan telah berlalu, tapi sampai hari ini belum ada penyelesaian yang tuntas. Tim Gabungan Independen Pencari Fakta yang dipimpin oleh Menko Polhukam telah mengeluarkan rekomendasi antara lain meminta agar pengurus PSSI mundur, tapi rekomendasi tersebut masih dicuekin. Timbul desakan dari masyarakat agar ditambah tersangka. Karena memang di Undang-Undang Olahraga ada sanksinya 2 tahun penjara bagi penyelenggara olahraga yang tidak memperhatikan keselamatan. Tapi sampai hari ini belum ada tersangka tambahan. Timbul lagi ide KLB, Kongres Luar Biasa. Apakah Kongres Luar Biasa ini hanya taktik untuk mengukuhkan kembali pengurus lama dari PSSI? Dan sampai kapan Indonesia tidak bisa mengikuti budaya Jepang? Sudah meninggal hampir 140 orang, tapi kok nggak mau mundur pimpinan PSSI? Inilah Hot Room, pimpinan PSSI mundur atau disanksi. Oke, sebelum kita lanjut, seperti biasa, otak saya itu pintar dan diskusi lancar gara-gara kopi nih. Kopinya enak banget. Oke, selanjutnya kita akan lihat kemarin PSSI sudah kirim surat ke FIFA yang intinya akan mengadakan KLB dalam waktu dekat 18 Maret 2023. Yang kedua, oke, inilah rekomendasi dari Tim Gabungan Independen Pencari Fakta yang dipimpin oleh Menko Polhukam untuk PSSI. Salah satu rekomendasi dari tim gabungan ini adalah meminta Ketua Umum PSSI dan seluruh jajaran Komite Eksekutif mengundurkan diri sebagai bentuk pertanggungjawaban moral tragedi Kanjuruhan. Ini masih dicuekin oleh pengurus PSSI. Yang kedua, pemangku kepentingan PSSI diminta untuk melakukan percepatan kongres atau menggelar kongres luar biasa KLB untuk menghasilkan kepemimpinan dan kepengurusan PSSI yang berintegritas, profesional, bertanggung jawab, dan bebas dari konflik kepentingan. Kemudian ada pasal 52 Undang-Undang Olahraga yang mengatakan bahwa penyelenggaraan olahraga wajib memperhatikan keamanan dan keselamatan khususnya para penonton. Dan kalau itu lalai, sanksinya 2 tahun penjara. Jadi penanggung jawab keamanan olahraga di Indonesia siapa? Ya PSSI, pimpinan PSSI. Dan tanggung jawab ini tidak bisa dialihkan ke orang lain. Karena tanggung jawab pidana tidak bisa dialihkan ke orang lain. Ada lagi pasal 359 Undang KUH pidana yang ancaman hukumannya adalah 5 tahun penjara. Tapi sampai hari ini, walaupun sudah meninggal hampir 140, satu pun pimpinan PSSI Pusat belum ada yang jadi tersangka. Apakah dia terlalu kuat? Sekarang kita akan tanya kepada Pak Hasani. Ya, sebenarnya apa yang terjadi? Kenapa rekomendasi dari tim pencari fakta dicuekin? Dan kenapa belum mundur? Pertama, sebelum saya jawab pertanyaan Bang Hotman, tentunya saya turut berduka cita atas kejadian musibah di Kanjuruhan. Saya anggap mereka ini pahlawan lah semuanya. Bapak dari PSSI kan? Saya dari PSSI. Sampai hari ini? Sampai hari ini masih. Bapak belum jadi tersangka? Belum. Oke, silakan. Nah, sebenarnya dengan kita mengadakan kemarin rapat emergensi ESCO, yang dimana salah satu keputusannya membuat KLB, yang tadi Abang tengah itu dengan kata lain kami akan mengantar sampai ke KLB tersebut, maka otomatis ESCO dan pimpinan yang sekarang itu berhenti. Jadi kalau kami hari ini mengundurkan diri, itu menjadi kekosongan di federasi. Jadi menurut peraturan kalian, kapan saatnya harus mundur kalau ada KLB? KLB itu kan sekarang begini, kita suratin FIFA, dari FIFA nanti kita buat kongres biasa dulu. Yang kita target tadi Januari. Yaitu memilih komite pemilihan. Baru memilih komite. Komite pemilihan dan komite banding pemilihan. Di situ
mereka akan buat persyaratan-persyaratan untuk memilih esko dan para ketum atau waketum yang baru. Nah, itu kita nggak boleh kosong. Federasi nggak boleh kosong. Begitu di KLB, otomatis seterusnya itu sudah dijabat oleh yang baru. Kalau sudah terpilih yang baru? Kalau sudah terpilih kan? Betul. Bagaimana kalau ternyata yang terpilih kembali adalah pengurus lama? Itu tergantung voter. Karena voter di situ yang memiliki hak untuk memilih. Apakah menurut Anda pengurus PSSI yang sekarang begitu yakin voter akan memilih kembali mereka? Makanya begitu pede? Kami tidak ke sana. Kami kemarin membuat KLB itu karena kita melihat kita sudah mendapat tekanan dari kiri kanan. Itu dari masyarakat, dari tim pencari fakta, dari kita, kayak saya dari keluarga. Jadi kita pikir ya sudahlah kita mundur. Tapi kalau kita mundur dengan kondisi sekarang, siapa yang memimpin federasi ini? Lalu kesepakatannya adalah ya udah kita buat KLB secepatnya. KLB itu kita maunya secepat-cepatnya, tapi ada mekanisme yang harus kita langkahin. Jadi sebenarnya kita udah mundur, Bang. Cuma mundur itu dalam tatanan sepak bola PSSI, yaitu dengan menuju ke KLB. Artinya sampai KLB belum dianggap mundur? Ya kita menyelesaikan semua masalah ini. Tunggu sampai KLB baru bukan mundur. Sebenarnya kita terpilih nanti di sana. Di sana yang terpilih. Kita tidak mengharap kita dipilih lagi, tapi kita mengantar ke sana. Tidak ingin dipilih lagi. Ya itu terserah para pemilih lah, Pak. Oke, Pak Akmal, ini anggota tim gabungan independen pencari fakta. Salah satu rekomendasi kalian adalah mundur pengurus PSSI. Dan rekomendasi Anda dicuekin. Gimana itu? Buat kita nggak masalah kan. Nggak masalah, kenapa? Nggak masalah dicuekin, kenapa? Karena kan rekomendasi kita itu ada jika maka. Gitu. Jadi Kongres luar biasa ini bukan kemudian menjadi faktor utama untuk menyelesaikan kasus Kanjuruhan. Karena KLB ini adalah jika nomor 1 pengurus PSSI mengundurkan diri sebagai tanggung jawab moral, maka harus digelar Kongres luar biasa untuk mengisi kekosongan kekuasaan. Jadi mana dulu? Mundur dulu atau kongres dulu? Kongres dulu baru mundur atau gimana? Atau terpilih dulu? Berdasarkan nomornya ya mundur dulu gitu kan. Kalau mundur dulu nanti kongres. Siapa yang menyelenggarakan kongres? Yang menyelenggarakan kongres kan ada berdasarkan statuta kesekjenan bisa kemudian mengambil alih untuk melaksanakan kongres itu. Tapi ternyata dalam surat yang barusan ke FIFA malah sebaliknya. Dia tidak mau mundur. Gimana itu? Ya artinya kan ini berbeda dengan rekomendasi TGIPF gitu kan. Yang diinginkan TGIPF seperti itu, kemudian rekomendasi PSSI ini melompat. Jadi rekomendasi kalian hanya formalitas dicuekin begitu, kenapa tuh? Enggak akan formalitas, kan ada selanjutnya. Ketika Kongres apabila rekomendasi tim pencari fakta tidak dijalankan, maka pemerintah tidak akan mengizinkan digelarnya Liga 1, Liga 2, Liga 3. Kenyataannya sekarang adalah memang tidak dijalankan. Karena apa? Dia tidak mau mundur. Iya kan, tapi kan kemudian sekarang KLB ini dijadikan alat untuk negosiasi. Kita mau gelar KLB ya, tolong dong kompetisi digelar lagi gitu. Nah ini kan permasalahan. Nah, KLB ini bukan syarat utama dari digelarnya kompetisi lagi. Ada 12, belum ada yang dipatuhi satu pun. Bahkan PSSI, satu pun tidak dipatuhi. Iya, bahkan awalnya PSSI tidak mau menjalankan. Jadi kalau urusan sepak bolanya kemudian PSSI tidak mau menjalankan, itu hak mereka gitu kan. Tapi kan ada konsekuensi yang tidak bisa ditinggalkan. Yaitu? Bahwa kompetisi tidak bisa digelar ketika jadi kalau rekomendasi dari tim pencari fakta tidak dijalankan, kompetisi tidak digelar. Yang rugi akhirnya rakyat Indonesia dan Indonesia. Oke, kita istirahat dulu setelah yang berikut ini.